senior saya itu saya ikut basis mistik mulailah saya diskusi jauh ya kemana aja mulai dari ke Sokopol, ke Mistik, ke Piletuk, ke Ciputat, ke Lenteng Agung, Depok. Saya bergaul semua di Pancoran, tahun-tahun saya banyak itu banyak pengalaman yang saya dapat. Oh gitu ya, banyak berarti dong ya ini pengalaman. BTW, Bang Jikil suaranya gak digedein dikit, kayaknya belum makan kan? Ya malam deh kita ngopi dulu ya. Saya juga Iya, ini sponsornya Ghostbuster kan SMK lagi nih, anak ini. Wah, mantap. Oke, bersama saya lagi si Widi dan di DC punya cerita ya. Saya di sini DC punya cerita akan menceritakan kisah legend dari pendiri Ghostbuster ya. Apa itu Ghostbuster? Kita saksikan bersama-sama dengan narasumber di sebelah saya dengan ya saya Bang Cakil lulusan tahun 97 basis dan sekaligus pendiri Ghostbuster. Salam Ghostbuster. Oke, sebelum kita masuk ke zona cerita-cerita Bang Cakil ya, untuk apa? Untuk kita ngebuka kisah-kisah gimana adanya ghost, terus kenapa harus ghost dan berdirinya kapan itu nanti kita bahas. Awal sebelum kita masuk ke situ, kita coba ke sesi yang dari awal dulu, kisah sejarah awal. Kita flashback ke urutan Bang Cakil nih. Kenapa sih bisa masuk ke sekolah SMK PGRI atau STM PGRI 14? Ya. Padahal kan banyak di situ, ada Kampung Jawa, ada Budut, ada STM Kapal, Bunda Kandung, dan Teladan yang dekat-dekat situ. Kenapa tuh Bang? Dan kenapa bisa tertarik masuk ke STM PGRI 14? Jadi asal muasal gue masuk sekolah di desa itu gue lulus tahun 94 di 94 SMP ya 94. Terus masuk daftar di DC itu gue punya kawan namanya Bang Jack ya. Dia ngajak gue sekolah di DC. Tadinya gue mau masuknya di 1 DKI, tapi karena ada kawan CS gue masuk 14 DC, jadi gue ngikut beliau. Ya, namanya Bang Jack. Oh, Bang Jack itu alumni, Iya. veteran atau apa nih? Dia bareng masuk sama gue. Betul dia. Oh, dia anak Dia listrik. anak listrik. Barengan Bang Napi, kalau nggak salah sekelas Napi bukan? Ya, dia sekelas sama Seto. Oh, Seto. Seto. Oh, jadi awal mulanya dari Bang Jack ya, masuk DC, Bang Cakil ikut-ikutan masuk ke situ ya, ke DC ya. Terus si Yani, ya itu kelasnya. Oh, berarti angkatannya itu ya dari 9697 ya. Nah, 697. Jadi dari situ tuh jadi itu tertarik untuk masuk. Dulu waktu pertama itu kan kayak denger nih, kalau saya yang tahu sejarah DC itu dia pertama kali di apa? Dapsus ya? Dapsus. Dulu di Dapsus. Iya, itu di Dapsus. Di Intan, Jalan Intan. Jalan Intan ya? Iya. Di mana tuh persisnya? Itu Jalan Intan prosesnya antara perbatasan Fatmawati dan Simatupang, Cilandak. Simatupang Cilandak. Iya, Cilandak. Tanda di situ. Ya coba diceritakan lagi kalau ini Ya. tadi tentang Jadi sekolah DC. zaman sekolah dulu, waktu zaman sekolah saya masuk ke STM itu di tahun 94. Saya masuk sekolah DC, saya mulai masuk dan mulai bersahabat dengan kawan-kawan di DC itu dari ya mulai dengan alumni dengan senior saya ya.
Ya, dulu banyak basis-basis ya. Di desa itu ada basis 509, basis Jebora, basis Mistik, basis Ciputat, basis Tawang, terus basis Depok, ya, basis kereta. Itu banyak basis-basis di DC ya. Jadi di tahun 95 saya mulai masuk kelas 1, saya dididik oleh senior-senior saya ya. Itu dulu saya ikut basis Mistik. Dan pada saat itu ikut basis Mistik, ya mulailah saya di situ bergaul ya. Saya kemana aja, ya mulai dari ke Sekopol, ke Mistik, ke Ciledug, ke Ciputat, ke Lenteng Agung, Depok. Nah, itu saya bergaul semua tuh, ke Pancoran ya, ke kawan-kawan saya banyak di situ. Nah, itu banyak pengalaman yang saya dapat di situ. Oh gitu ya, banyak berarti dong ya ini seni pengalaman dari. Tapi by the way, Bang Cikil suaranya agak gedean dikit, kayaknya belum makan kan? Iya. Ya malam nih kita ngopi dulu ya, gelasnya juga mantep ya, Ghostbuster. Sponsornya Ghostbuster nih, SMK PGRI 23. Ghostbuster. Apalagi dah nih ada koreknya nih. Wah mantep dah pokoknya dah. Tinggal pesan aja ntar, pakai jatuh lagi. Nah kalau awal pertama basis itu ngikutnya pertama basis mana tuh sebelum terjun di basis sendiri gitu? Aneh dulu pertama basis ikut basis Mistik ya, basis Cipulir Pasar Minggu 614. Oh 614. Nah, kebetulan aneh punya posko itu basis di Apertik namanya. Jadi itu kawan-kawan tuh kalau nunggu basis Mistik lewat jadi Apertik. Di Apertik semua berarti ya? Apertik dulu namanya anak pertigaan ya. Oh Apertik itu berarti anak pertigaan. Jadi saya di situ banyak tuh dari basis Cilandak kadang gabung di situ. Jadi gabung di situ, terjun di situ. Nah itu terus kalau yang dari DC sendiri suka duka di DC gimana sih? Kalau kata-katanya DC itu ya kan bisa dibilang DC salon di mana aja dihormatin, di mana aja dari mau kampung Jawa, kapal ataupun dulu yang pernah menjadi soulmate ya, dulu soulmate ya dari sekolah-sekolah lain, apalagi kalau udah cerita Kosgoro ya. Itu kita udah soulmate banget gitu loh. Nah itu gimana tuh di desa itu? Suka dukanya, ya suka dukanya, banyakan dukanya ketimbang sukanya. Ya jadi kalau di sekolah zaman STM itu kebanyakan dukanya ya. Ya kita dari mau berangkat sampai pulang pun ya itu kebanyakan duka ya. Oh jadi, gitu ya. Jadi jalur itu tempat kita tawuran ya kan. Dari mana aja kita pulang atau pergi udah pasti bentrok dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Oh udah pasti begitu bentrok terus tiap hari kayak minum obat ya? Tiap hari gitu. Oh jadi kalau ya kita bentrok kali, nah itu beralih menjadi kemari itu dari Apertik itu terus berdiri ke sana gitu, maksudnya ke menjadi Ghostbuster itu awal mulanya gimana tuh? Ya jadi Ghostbuster itu banyak ceritanya dan panjang ceritanya. Jadi pada saat 95 mungkin akhir saya mau naik kelas 2 ya. Ya dulu saya lihat saya ngikut basis 64 kok kayaknya gini-gini aja nih gitu kan. Makanya saya bikin suatu gebrakan. Nah, saya bikinlah basis itu yang bisa mengumpulkan semua basis di situ. Jadi satu basis itu saya buat yang namanya itu Ghostbuster. Oh, itu memang di Ghostbuster itu sebetulnya saya mendirikan itu memang buat menyatukan dari berbagai basis itu ada di situ komunitasnya. Ya, jadi dari di situ memang banyak basis-basis yang mulai tertarik dan bergabung di Ghostbuster. Dan memang anaknya satu juga asik-asik salon ya itu namanya Ghostbuster. Ya, jadi Ghostbuster itu punya cerita dan arti.
Kenapa saya ciptakan Ghostbuster? Pada saat itu saya menciptakannya kok basis ini kayaknya berantakan. Jadi ada basis ini belang-belang gitu kan. Makanya saya fokus, saya bikin satu basis yang namanya Ghostbuster. Jadi Ghostbuster itu berdiri di tahun awal era berapa tuh? 95 ya. Awal era tahun 95 ya Ghostbuster ya. Ada 95 tuh ya. itu mulai ada 95. Masih ciptakan 95. Nah, itu baru namanya doang ya. Tetapi berjalan ke sini akhirnya saya ciptain artinya, singkatan Ghostbuster apa sih gitu kan. Apa tuh kalau boleh diulang singkatan Ghostbuster itu sendiri? Ghostbuster itu Ghost-nya itu gerombolan Ceylon Team. Nah, itu Gerombolan Ceylon Team Ghost. Ya, Busternya basis terlantar. Oh, Busternya basis terlantar. Jadi namanya Ghostbuster. Jadi berbagai basis semuanya memang dia punya wadahnya adanya di Ghostbuster. Naungnya di Ghostbuster. Jadi ente jadi kayak ini ya. Apa? Orang tua pungut ya, kumpulin semua ya. Jadi memang seneng dia bergabung di Ghostbuster. Ghostbuster itu memang meriah. Gitu, rame gitu. Jadi rame ya. Dari tertariknya kawan-kawan tuh kadang-kadang masuk ke basis Ghostbuster, memang Ghostbuster memang lebih ditakutin sama lawan-lawan kita dulunya ya kan. Lebih strength lah ya. Terus Buster itu kalau dulu ada namanya bis ya, bis nama Biang Lala. Dulu Biang Lala itu jalurnya Senen Depok kalau nggak salah. Ya. Senen Depok. 76. Oh 76. Kalau nggak salah Senen Depok kalau nggak salah itu. Oh dulu basis mistik 614, terus karena sekarang ada 76 berarti digabung nih 7614 sekarang itu. Jadi kenapa ada namanya 7614 itu ada artinya juga. Oh begitu. 7614 itu gabungan dari dua basis ya. Jadi 76 itu dulu Biang Lala, bis besar ya, bis gede. Ya. Bis gede 76, nah ada belakangnya 614, jadi 7614. Memang berkumpul dua basis ini, basis besar lah, basis Ceylon, basis yang paling terkenal di DC itu. Ya kumpulnya di Mangga Besar, Ragunan. Oh gitu. Di Ragunan. Jadi semua ngumpul di Ragunan semua tuh. Di tepatnya di mana tuh untuk Ghostbuster itu? Nah, itu. Jadi ya kumpulnya di situ di Mangga Besar. Mangga Besar. Pas persis depan gerbangnya Interstudio deh. Gerbang Interstudio. Oh. Pas lampu merah perempatan. Perempatan lampu merah ya berarti ya. Iya berarti ya itu Ghost ya. Nah sekarang tuh dari sekolah sendiri gimana tuh tanggapan adanya Ghostbuster gitu? Karena kan ya Ghost itu karena saking tenar sampai sekarang juga masih terdengar siar maksudnya terdengar namanya sampai sekarang itu belum punah itu masih dipakai sekarang. Itu dari sekolah sendiri tanggapan dari awal pertama sampai sekarang itu gimana tuh Bang? Kalau Ghostbuster itu sebetulnya tanggapannya ya negatif semua. Oh gitu. Ya, apalagi guru-guru kalau udah basis Ghostbuster ada basis yang lain gabung ke situ udah pasti nggak beres. Udah pasti nggak beres. Karena kalau Buster itu gerombolannya nggak sekolah udah sepi sekolah tuh. Oh jadi kalau Ghost nggak masuk sekolah sepi tutup bang, ya? Tutup. Warungnya tutup. Bukan artian tutup, artinya sekolah itu sepi. Karena memang isi semua ada di situ semua. Semua basis ada di situ. Benar. Berarti yang semua paling basis. Kalau dari semua basis hampir 50 sepi, 50 orang berarti nggak banyak dong sekolah DC itu ya? Hampir sepi. Jadi kadang kita kalau 76 nggak ada kita naik ke atas AC dulu. Atas satu namanya. Sama jalurnya tuh Senen Depok juga itu. Itu kalau kita berhentinya itu ya salon, ya kita berhentiin sambil tiduran tuh Bang Wido tuh. Iya, kita tiduran tuh. Kalau belum dibukain pintunya belum bangun kita loh. Ya kan, sampai kita bertabrak sama bis, tetap aja anak-anak kalau belum dibukain. Oh, berarti itu anak-anak sekarang tuh mencontoh senior dulu malang mobil contoh tabrak tuh ya. Kadang kalau bisnya memang nggak ada kita naik truk. Oh naik truk ya. Iya. Zaman dulu ya banyak lah solusi kalau buat menuju ke sekolah itu kita bisa naik ngompreng truk, ngompreng bis-bis yang ada. Yang penting jalurnya bisa lewat
Selewat situ Slengseng ya. Sawah, Lenteng Slengseng ya. Agung, Depok ya. Wah, mantap berarti Itu bisa satu jalur. satu jalur Tapi memang semua, yang kita utamakan basisnya 76. Ya, makanya dengan adanya 7614 itu ya ceritanya jadi 76 dan 614. 76 dan Karena 614 ya. basis mistik turunnya di Makassar. Nah, Gitu. kalau Jadi dia ikut gabung di 76. Jadi itu gabung semua di 76 semua di situ ada di 76. semua ya. Makanya di situ disebutnya Ghostbuster 7614. Gitu. Jadi Berarti karena memang gabungan basis paling besar, paling kuat ya di situ. Gitu. mantap berarti gitu ya kisahnya. Terus kalau memang abang yang ngediriin, tapi kenapa nama ente nggak kedengeran bang? Yang kedengeran itu saya yang anak-anak banyak yang tahu dan banyak yang ini pendirinya itu kalau nggak salah Bobby. Nah orang tuh banyak taunya yang bawa basis Bobby. Nah pentolan Bobby, pendirinya Bobby. Benar nggak tuh? Ya, jadi begini, kalau soal cerita masalah Bobby dengan saya memang soulmate ya dengan beliau. Ya, memang si Bobby memang lama di rumah saya, tinggal sama saya ajak, ya kan. Karena memang Bobby sebetulnya dia atasan saya, senior saya. Oh, Dia senior. tinggal kelas. Oh gitu disayang guru ya. Waktu itu tinggal kelas, dia gabung, cuma dulu masih di tempat dia tinggal di Bang Supri ya, akhirnya saya tarik ke basis saya di Apertik. Akhirnya dia gabung di rumah saya nih, ya kan. Oh gitu ya tuh. Nah, kenapa dia lebih dikenal? Ya karena memang satu dia senior, banyak alumni, banyak yang atasan saya dulu ya, memang satu kelas dengan beliau. Gitu. Ya, jadi ya kalau dibilang ya terkenal enggaknya ya posisinya kita sama-sama di situ. Oh sama berarti posisinya. Begitu, Cuman sama-sama. dikarenakan dia Iya. dulu bekas kakak kelas. Kelas junior gitu. Jadi Senior. dia mungkin lebih dikenal. Ya, saya mulai di situ juga udah sebetulnya saya juga banyak yang kenal gitu. Ya kalau dari ciri khas Ghostbuster sendiri kan ke setiap basis itu punya ciri khas, ada ataupun ada bendera, ada kaos ya. Nah ciri khas Ghostbuster sendiri gimana tuh ciri khasnya? Dulu itu Buster itu punya cerita Bang Widi. Jadi pada saat kita lagi cabut sekolah nih ya, di Inter Studio kita nongkrong biasa lah, kita nggak sekolah kita minum di situ lah ya. Pokoknya yang begitu-begitulah ya kan. Ya negatif dulu Itu semua ya. Kita nemuin ini aneh, konveksi buang dasi Bang Widi. Itu Ghostbuster cirinya memang saya suruh pakai dasi. Waktu itu ya pakai dasi. Jadi dulu kalau Ghostbuster yang angkatan saya nih, itu kalau dia naik basis sudah pasti pakai dasi itu Bang Widi. Oh Gitu. Itu ciri khas itu Ghostbuster. ciri khas ya. Zaman saya dulu pakai dasi. Itu meskipun itu dasi waktu itu udah nemu ya kan, pada saat kita nongkrong saya suruh pakai. Ya kan, jadi ketahuan basis Buster. Basis elit ya. Kalau kayak sekolah-sekolah Buat lain ciri khas. kayak Gonzaga itu kan dia kan Gitu. walaupun gondrong dia pakai dasi, pakai style masih keren. Oh, dia saya coba mencontoh mereka gitu ya. Iya, pokoknya kalau Walaupun bos-bos gembel puasa tapi tuh ya. ada juga teriakan tuh, contoh priuk. Wah itu. Oh, priuk-priuk ya apa tuh? Ya itu priuk sebetulnya. Oh, ada teriakan priuk ya. teriakan Iya, priuk. banyak yang teriak priuk, banyak yang teriak. Sekolah kayak Bunda Kandung, kapal lo kalau dilihat priuk Ghostbuster, ada ring sedap juga Bang Widi. Langsung ya, iya. Gitu. Langsung pada ini jadi ayam sayur gitu semuanya ya. Bisa begitu. Oh gitu, berarti itu ciri khasnya ya. Kalau di desa kan banyak tuh di setiap basis ada ya kalau nggak salah ada Mostres ya waktu itu ya, Betul. basis Lenteng tuh ya Bang Nah. Napi itu. Ya Bang Napi next ya Bang Napi. Ditunggu nih Bang Napi ntar nih cari tanggal dan waktunya. Bang Napi juga tuh ya, sejalan sama saya Bang Napi, Bang Jack, ada Bang Uco, ada Bang Isma nggak besar, Bang Sokam, banyak lah kawan-kawan saya itu yang anak-anak mistik ya, Coy dan lain-lain ya, banyak lah kawan-kawan saya itu. Oh ini Oh ya dengar-dengar kemarin ini nih katanya pada kumpul di basis underdog apa? Underdog Iya. angkatan 97 ya. ya Nah itu gimana tuh udah sekian lama nggak ketemu ya temen-temen itu dari seangkatan itu 97 sampai sekarang aja 2023 hampir 20 tahun Bang hampir Widi. 20 tahun ya, 20 gila lama tahun. juga ya. Makanya kemarin ada kita bikin grup itu satu kelas ya, kita bikin ada temu kangen kawan-kawan ya, kebanyakan memang anak Ghostbuster di situ kan. Ya jadi kita bantu-bantu
biar ada pertemuan. Akhirnya kemarin terwujud, kita ketemu, kita bahas ya kan. Nah, itu sebetulnya ada segi positif Bung Widi. Kalau kita sering silaturahmi begini, sering kumpul kawan-kawan, itu akan membuka peluang. Oh iya. Jadi ada tanggapan mungkin kalau sering kumpul-kumpul begini-begini nggak ada gunanya. Itu Kumpulan negatif ya. pikiran ortodok ya kan. Jadi jangan berpikiran kalau kita kumpul temu kangen dan lain-lain itu nggak ada manfaat. Justru itu ada manfaatnya Bang Widi. Iya, tapi kan memang image seorang anak STM itu dulunya itu memang image-nya selalu jelek. Itu nggak selalu nggak jauh dari narkoba ya, dari minum segala macam obat, ganja, sabu dan lainnya. Itu udah ciri khas dari image anak-anak STM ya. Pokoknya kalau udah kumpul udah pasti Udah pasti tuh Widi. negatif, udah pasti negatif. Nah, sekarang citra itu mau kita rubah nih. Dari Ghostbuster yang tadinya citra negatif terus kita rubah menjadi yang sesuatu yang bermanfaat buat semua, dan SMK-nya PGRI 23 juga ataupun 14 DC ini bisa bermanfaat juga buat yang lain, termasuk dengan ada di kelas kita yang sekarang dan mau yang udah lulus yang lainnya juga bisa bermanfaat buat anak-anak DC. Oh, berarti kelas lumayan juga berarti ya dari kisah seorang basis legend Ghostbuster ini yang terus namanya naik walaupun ada basis-basis lain ya, kayak tadi disebutin Lebak Bulus, dari Lenteng, Depok, basis Priok lah. Itu beneran ada semua itu basisnya ya? Maksudnya orang-orangnya itu dari kalangan mana aja itu ada ya? Ada Widi, memang ada. Ya ada semua, hampir semua kumpulnya memang di Ghostbuster. Makanya yang lebih ketara itu, yang lebih kesorot itu Ghostbuster ya. Guru tuh kalau udah Ghostbuster bikin ulah tuh udah strength gitu guru-guru tuh kita tuh. Jadi guru kita kalau udah masuk Ghostbuster udah nggak bagus lah. Kalau pikiran guru dulu ya kan, karena di situ biang orang-orang gandel ya ada di Ghostbuster. Ada di Ghost semua berarti ya. Itu yang paling ditakutin, paling selan emang semuanya kumpul di Ghostbuster. Wah, berarti Makanya sampai sekarang Ghostbuster namanya masih harum gitu. Jadi dari tahun 95 saya mendirikan Ghostbuster sampai sekarang alhamdulillah adik-adik kelas saya, junior saya ya masih mengharumkan nama Ghostbuster. Gitu Bang Edi. Iya, berarti ya kita coba ambil sisi positifnya ya, kalau emang buat di satu basis ini yang banyak yang jelek ataupun kita nggak selamanya setiap itu basis ataupun ini image-nya selalu jelek, ataupun tadi bilang silaturahmi itu selalu image selalu jelek ya. Betul. Nah, untuk berarti Ghost selain itu saat ini berarti masih ada nih ya? Apa udah bubar apa gimana nih? Karena kan pendirinya juga udah nggak ada lulus 20 tahun. Udah mungkin udah jadi pengusaha apa gimana nih? Pendiri Ghostbuster nih. Masih kerja biasa. Oh, karyawan gitu. biasa Bang, masih disuruh orang. Oh, masih disuruh orang. Tapi bentar lagi nyuruh orang nih ya. Ya kalau saya dengar dari junior dengan adanya terbentuk IKB ya saya juga terima kasih nih buat Bang Widi, Bang Boim, Gitu. Bang Gito, terus Bang siapa lagi? Bang siapa ini? Irfan. Bang Ipan dan kawan-kawan yang lain yang nggak saya sebutan namanya satu persatu. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat. Saya acungin jempol ya, luar biasa. Karena dengan adanya IKB kita bisa kumpul kembali ya dari yang mungkin dari tahun 94 ya kan sampai 2024 sampai sekarang ini yang masih sekolah pun itu masih bisa kumpul Bang Widi. Ya alhamdulillah Ya, dengan puluhan tahun. Dan nama Ghostbuster itu paling di atas itu. Kalau polling itu kemungkinan Ghostbuster itu paling tinggi itu pollingnya itu. Oh iya, dia memang pollingnya dari tangga nada aja udah paling tinggi G dia. Pokoknya nggak pernah turun, nggak pernah ini, dia selalu memang di atas di antara basis-basis lain. Saya juga salut untuk pendiri Ghostbuster dan lain-lainnya tetap masih solid, bukan hanya Ghost ya, tapi seluruh buat basis semua. Buat semua basis dan STM14 ini masih solid semua ya. Kalau memang nanti ya sebelum kita ini yang mau ada yang mau tanya-tanya ataupun mau dilanjut, sebenarnya kisahnya sudah masih banyak nih. Masih panjang ya. Cuman dikarenakan ya durasi ya, karena makin panjang durasi makin mahal saya bayarnya gitu. Iya, repot kontraknya ini kontraknya per episode
apa per episode ini bisa 3 jutaan 3 ini. juta. Ini baru begini doang. Baru Itu begini agak doang. lebih mahal. Makanya kali aja ada yang mau sponsorin, ada yang mau Kali aja ada yang mau sponsorin, yang mau jadi donatur, silakan. silakan Ya ya. kan, artinya uang-uang itu akan kita kumpulkan itu buat sosial, buat rekan-rekan kita semua. Oh ya, Jadi tolong kegiatan dicatat yang ya. buat positif. Ya, berarti nanti ditunggu season 2-nya, part 2-nya ini. Ya, mau jadi donasi silakan ya, tapi jangan lupa di like, share, and comment ya. Ya, di subscribe Jangan juga lupa Bang Cakil. di-subscribe. DC ini mana nih anak-anak DC-nya? Saya lihat nih belum pada subscribe juga nih. like Anak dan DC komen. ini hampir 10.000 lebih ya. Wah, orangnya tuh. Orangnya kemungkinan tuh kalau dikumpulin lebih dari 10.000 ya, Oh. makanya di like, di subscribe ya, di komen, nah, itu biar kita makin jaya tuh. Oh, siap Bang Cakil. IKB-nya khusus IKB, Ikatan Keluarga Besar ya, 14 DC, biar makin top, makin maju. Tuh. Ya. Oh ya. SMK PGRI 23 ya. Untuk saat ini sekarang kita menjadi SMK PGRI 23. Bukan STM Ya, PGRI lagi zaman 14 ya. dulu waktu saya masuk pertama sekolah teknik menengah ya, sekolah teknik menengah PGRI 14. pokoknya. PGRI 14. Nah, setelah saya lulus 97 itu berganti nama. Jadi SMK PGRI 23. Oh, gitu. Gitu. Ya udah, oke. Kalau untuk ininya nanti kita lanjut part 2. Di komen ini kalau masih yang merasa belum puas dan belum apa banyak yang masih kita bisa ceritain Masih dari banyak, Ghost Bang ya, Edi. sebenarnya dari Kalau kita Ghost dari ceritain, SMK itu bisa 2 hari 2 malam ya. bisa 2.000 malam, buku itu bisa tebal itu. Oh, itu saya buat utang sampai bawah ya. Utang panjang. Gitu. Ya udah, buat anak-anak DC kalau memang ini di komen aja dan kita juga nanti akan mengadakan halal bihalal nih Bang Insyaallah, Cakil nih. ya. Buat semua alumni yang udah nonton ataupun yang ini yang lihat kita di mau di YouTube, di Instagram ataupun di Facebook, Kita akan kita ramein lagi. Oke, kemarin ini kita halal kita bukber ya kemarin ya. bukber. Dan alumni yang belum saya undang, belum saya kabarin, dimohon kesediaan waktunya biar kita bisa ketemu kangen lagi nih sama senior-senior yang lama, pendiri-pendiri, karena setiap basis itu punya cerita, punya kenangan dan punya nama. Dan saya pernah dengar juga kayak ada Selaknat, ada Buaya Darat, ada basis Bulus, ada yang lain dan yang lainnya, basis Depok. Nah, itu banyak, itu belum kita kupas. Nanti kita kupas lagi di season berikutnya dengan ada bintang tamu lagi yang lainnya. Ya, oke gitu aja ya. Terima kasih buat semuanya dan buat anak-anak DC punya cerita dan salam juga Ghostbuster. buat semua basis ya, bukan hanya Ghostbuster, semua basis yang ada di DC, mulai dari yang mulai tahun mungkin 90-an sampai 2004, tetap kita bersatu ya, bersama menjalin silaturahmi. Tanpa silaturahmi kita takkan bisa begini ya. Jadi pesan saya tetap kita harus sering bersilaturahmi ya. Salam buat kawan-kawan semua, tolong dibantu ya buat di like, di share ya, di subscribe, itu buat kepentingan kita semua. Oke, kawan-kawan, kita lanjut, kita serahkan ke Bang Widi ya. Oke, siap, terima kasih Bang Cakil ya. Oke, sampai di sini aja ya. Mohon maaf kalau memang masih ada yang kurang, masih ada yang ini ya. Tunggu berikutnya, ditunggu berikutnya, karena ini baru sesi pertama. Saya juga sebagai MC cabutan atau narasumbernya juga mungkin juga masih oke lah, cuman dari saya masih ada yang kurang, tolong dimaafin dan bukan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam 14 DC Jaya selalu.